Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta penguji video UKIN PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenankanlah saya memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Halimah Fakaubun, NIM X952508054005. Asal LPTK Universitas 11 Maret. Asal sekolah SMP Al-Hilal Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku. Saat ini saya mengambil video UKIN di kelas 7 di SMP Al-Hilal Kecil dengan materi pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, hari ini kita berada di kelas ini, kita dalam keadaan baik-baik ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Mungkin ketua kelas atau siapa yang mau baca doa? Ya, Ibu. Oke, silakan. Teman semuanya berdiri. Ibu dan teman-teman, mari kita satu dalam doa. Sebelum kita satu dalam doa, izinkanlah saya membawakan doa dalam ajaran agama Katolik. Bagi yang beragama lain, boleh menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan juga kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Karena penyertaan-Mu kami semua bisa kembali ke tempat ini dengan sehat walafiat. Sekarang kami mau belajar, bukalah otak, akal budi dan pikiran kami agar apa yang diterangkan oleh guru-guru kami dapat mengerti dan memahaminya dengan baik. Inilah doa dan permohonan yang disampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Hari ini kabar baik? Baik. Oke, terima kasih. Kelihatan dari muka-muka yang ceria berarti kabar semua baik ya. Oke. Ketua kelas, hari ini berapa yang masuk, berapa yang tidak masuk? Satu orang saja yang tidak masuk. Keterangan satu. Oke, kita doakan ya, semoga yang teman yang sakit cepat sembuh. Oke, sekarang Ibu Guru, Kotong kasih ingat kesepakatan kelas yang kita sudah buat sama-sama. Masih ingat lah? Masih. Mari. Yang pertama apa? Datang ke sekolah tepat waktu. Yang kedua, angkat tangan sebelum berbicara. Yang ketiga, dengarkan saat guru atau teman berbicara. Yang keempat, tidak mengejek atau membuli ya. Tahu tak? Oke, yang berikut buang sampah pada tempatnya. Tidak main HP saat belajar, kecuali dibolehkan oleh guru. Yang berikut kerjakan tugas dengan rajin dan tepat waktu. Yang terakhir bersikap jujur dan berani minta maaf kalau ada salah. Sudah paham? Sudah, Bu. Oke, ketua kelas pimpin ice breaking. Untuk lebih semangat, semuanya berdiri dulu. Supaya pada saat penerimaan materi kalian lebih semangat lagi. Silakan. Mari sebelum kita buat belajar, mari kita buat ice breaking. Kita buat ice breaking tepuk semangat. Oke, yang semangat ya. 1, 1, 2, 3. Tepuk semangat pagi. Semangat. Oke, tepuk tangan dulu untuk semangat. Silakan duduk. Oke, materi tujuan yang Ibu Guru akan kasih tahu kepada kalian ya. Untuk materi hari ini tujuannya adalah murid mampu menjelaskan pengertian kebutuhan dan mampu mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Oke.
Oke, Ibu Guru akan tanya ya. Apa bedanya antara ingin dan butuh? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Silakan. Perbedaan dari ingin dan butuh adalah ingin adalah sesuatu yang kita suka tapi tidak harus ada. Seperti mainan atau nonton kartun. Sedangkan butuh adalah sesuatu yang harus kita punya supaya kita bisa hidup, seperti makan, minum, tidur, dan baju. Tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjawab. Mungkin ada lagi? Oke, silakan. Ingin adalah sesuatu yang bikin senang, tapi tidak wajib punya. Contoh beli mainan baru. Sedangkan butuh adalah sesuatu yang penting dan harus ada, supaya kita sehat dan aman. Contohnya minum air putih karena haus. Oke, tepuk tangan untuk teman kita yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Guru. Sekarang Ibu Guru mau kasih pertanyaan kedua. Apakah kalian bisa hidup tanpa makan, pakaian, atau tempat tinggal? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Silakan. Tidak bisa karena makan, pakaian, dan tempat tinggal adalah kebutuhan utama untuk bertahan hidup. Tepuk tangan untuk teman yang kita sudah menjawab. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Ibu Guru akan putar video ya. Kalian nonton. Sebentar Ibu Guru akan menanyakan apa yang kalian sudah nonton tadi. Silakan menyaksikan ya video yang Ibu Guru tampilkan ini. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan barang-barang yang sangat dibutuhkan manusia. Barang tersebut bisa menjadi kebutuhan atau keinginan. Oke, perhatikan anak-anak ya. Baiknya menyusun skala prioritas untuk menentukan kebutuhan yang paling penting yang harus diutamakan pemenuhannya. Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Apabila tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Contoh, bagi mereka yang lapar menuntut untuk memberi makan. Begitu juga bagi mereka yang haus harus segera minum. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka kelangsungan hidup orang yang bersangkutan akan terganggu. Kebutuhan manusia bersifat beragam dan tidak terbatas. Jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan menurut intensitasnya atau tingkatannya dibagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya, makan, pakaian, dan perumahan. 2. Kebutuhan sekunder atau kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Tidak terpenuhi kebutuhan ini tidak mempengaruhi kelangsungan hidup. Contoh kebutuhan sekunder seperti perabot, TV, roti, radio, dan lain-lain. 3. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan ini tidak mutlak harus dipenuhi, tetapi harus disesuaikan kondisi keuangan dari masing-masing orang. Contoh, mobil, bila
kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang memberi kepuasan pada badan atau jasmani. Contohnya olahraga, kesehatan, dan obat. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya rekreasi, agama, nonton TV, dan baca buku. Kebutuhan menurut waktu penggunaannya dibagi menjadi dua, kebutuhan sekarang dan kebutuhan akan datang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat ini juga dan tidak dapat ditunda. Contohnya makan bagi orang yang kelaparan, obat bagi orang yang sakit. Kebutuhan yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang pemenuhannya dapat dilakukan di masa mendatang. Contohnya menabung, mengikuti asuransi, dan lain-lain. Kebutuhan menurut subjeknya yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kebutuhan individual adalah kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya kebutuhan akan makan, minum, dan lain-lain. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama dan pemenuhannya juga secara bersama-sama. Contohnya kebutuhan akan jalan, jembatan, sekolah, pasar, dan lapangan. Sekian, terima kasih. Oke, baik ya. Kalian tadi sudah menyaksikan video ya. Ibu akan menanyakan tentang materi yang tadi. Mengapa manusia memiliki kebutuhan? Ada yang mau jawab? Oke. Karena manusia memerlukan hal penting untuk hidup sehat dan nyaman, seperti makanan dan tempat tinggal. Oke, semangat tepuk tangan dulu agar tambah semangat lagi. Semangat ya. Memang luar biasa kelas ini. Sebutkan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Oke, silakan. 1. Kebutuhan primer, 2. Kebutuhan sekunder, 3. kebutuhan tersier. Oke, jawaban yang memang luar biasa semua. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, kita lanjut ya. Bu Guru akan buka PowerPoint. Aktivitas memenuhi kebutuhan. Yang pertama, pengertian kebutuhan. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan. Ya, Bu. Pengertian kebutuhan. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kebutuhan berasal dari kata butuh yang artinya yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Kebutuhan adalah semua hal yang penting yang diperlukan, harus dimiliki atau dilakukan oleh manusia supaya hidup dengan baik, sehat, dan bahagia. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tubuh kita bisa menjadi sakit. Kita bisa menjadi sedih dan hidup kita jadi tidak nyaman. Jadi kebutuhan harus dipenuhi agar manusia bisa hidup dengan baik setiap hari. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, rekreasi, dan lain-lain. Yang kedua, jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat diklarifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan berbagai sudut pandang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. 1. Kebutuhan primer.
kebutuhan pokok atau kebutuhan utama yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Contoh, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan pelengkap yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh, televisi, kipas angin, lemari, tas, dan lain-lain. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan mewah yang bersifat pelengkap dan menunjukkan status sosial. Contoh, mobil mewah, perhiasan, rumah, villa, dan lain-lain. Yang berikut, B. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Yang pertama, kebutuhan sekarang. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus segera dipenuhi pada saat itu juga, agar tidak menimbulkan masalah. Contoh, obat pada saat kita sakit, makan ketika kita lapar, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak adalah kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan bersifat sangat kritis, sehingga dapat mengancam nyawa dan jika tidak dipenuhinya. Contoh, masyarakat yang terkena musibah banjir bandang membutuhkan pertolongan berupa makanan siap makan dan pakaian bersih saat itu juga. Yang ketiga, kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan masa mendatang adalah kebutuhan yang dipersiapkan untuk masa yang akan datang. Contoh, tabungan, asuransi, pendidikan anak. Yang berikut, C. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh fisik manusia. Contoh, makanan, olahraga, istirahat, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berkaitan dengan batin atau jiwa manusia. Contoh, ibadah, rekreasi, membaca buku, dan lain-lain. Yang terakhir, D. Kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Yang pertama apa? Kebutuhan individu. Kebutuhan individu adalah kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang. Contoh, sepatu sekolah, buku pelajaran, mobil pribadi, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan apa? Kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok adalah kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok atau masyarakat umum. Contoh, jalan raya, jembatan, sekolah umum, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Oke, kalau kalian mau, kalau kamu hanya boleh memilih 3 hal yang kamu butuhkan untuk hidup, kamu pilih apa dan kenapa? Mungkin ada yang mau jawab? Saya. Oke, silakan. Makanan kalian tanpa makan, tubuh bisa lemas dan sakit. Obatan kalau sakit, kita butuh sembuh. Dan terakhir, pakaian untuk melindungi tubuh dan menjaga sopan santun. Oke, tepuk tangan untuk teman yang sudah menjawab. Sekarang Ibu akan membagikan kelompok. Setiap peserta terdiri dari 4 sampai 5 orang. Oke, ini 5 orang ya, kelompok 1. Ini 4 kelompok 2 dan 4 lagi 5 ya. 5 kelompok 3. Oke. Sebelum Ibu Guru membagikan LKPD, Ibu Guru akan memberi petunjuk ya. Perhatikan penjelasan guru ya. Perhatikan di sini. Yang pertama, pilih nama kelompok, lalu tulis di situ anggota-anggota kelompoknya. Yang kedua, kalian kalau kerja LKPD itu kalian mengutamakan kerjasama. Jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD, silakan tanya ke Ibu Guru.
Selamat mengerjakan ya. Oke, Ibu Guru bagi untuk kelompok 2 punyanya. Kelompok 3 dan kelompok 1. Silakan kerja. Kelompok kalian kerja ya, duduk yang rapat untuk kalian kerja kelompok. Usahakan kalian kerja tuh kompak, tidak boleh ada yang bagaimana? Tidak apa, sorong-sorong ini saja, kursi-kursi saja biar rapat. Sorong sana. Oke. Sorong meja kursi saja. Silakan kerja. Kalian berembuk saja. Di sini boleh. Yang ini di sini, LKPD-nya di tengah. Oke, semuanya duduk kerja yang sama ya, kerja sama ya. Duduk di tengah supaya semuanya sama. Semuanya harus kerja sama. Semua duduk kerja sama ya. Saling gini. Tulis nama dulu, nama-nama kelompok dulu. Tulis nama. Silakan diskusi. Kalau memang tidak paham, tanya di Ibu Guru ya. Usahakan utamakan kerjasama kelompok ya. Jangan satu-satu yang kerja, yang lain harus semuanya bekerja sama. Kalian kerja yang nomor baca lalu ini. Ayo kalian kerja ya, kerja kelompok ya. Sudah paham? Oke, kalian baca lalu silakan berembuk jawabannya kira-kira apa? Tah? Jawabannya. Oke, silakan berembuk ya. Oke, bagaimana? Ini soalnya tadi ini soalnya ini. Soalnya ini nah, silakan berembuk supaya sebentar ke jawabannya tuh usahakan yang benar ya. Ayo kerja yang kelompok, yang boleh kerja satu-satu ya. Atau kerja itu harus kerja kelompok. Lima menit lagi ya. Kalau memang ada yang sudah, kalau memang waktunya sebelum 5 menit, kalau memang ada yang sudah silakan presentasi ke depan. Bisa toh? Iya. Ini kan toh soalnya ini. Nanti kalian berembuk jawabannya yang mana ya. Kelompok 1 sudah toh? Nomor 1-nya toh? Soalnya ini toh. Nah, ini kerjanya begini. Iya, ada 2 soal itu ya. Kalian nanti kerja. Udah.
Waktu berjalan, jadi kalian berengguk dulu sebelum sebentar presentasi. Kelompok sudah. Oh sudah ada yang mau presentasi dari kelompok 1. Oke, kalau mungkin yang mau presentasi silakan maju ke depan untuk kelompok 1. Semua yang maju. Berita. Ya, berdiri. Perkenalan nama. Guru yang perkenalan nama. Iya. Undur sedikit ke belakang boleh biar itu. Undur. Ke depan sedikit, ke depan sah. Ke depan sah. Ke depan sah tuh. Sebelah sini. Facing kalian. Oke. Kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Nikolaus Bedru. Nama saya Leontin Mansari Jamlean. Perkenalkan nama saya Veronica Dilakuin. Perkenalkan nama saya Teresa Krista Rosario Ariana. Perkenalkan nama saya Maria Vela Olwado. Dipersilakan kepada membaca untuk membaca. Pertanyaan nomor 1. Tulislah pengertian kebutuhan dengan bahasa sendiri. Jawaban: kebutuhan adalah hal penting yang harus kita punya supaya bisa hidup setiap hari. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Gambar-gambar di bawah ini. Setiap gambar dengan jenis-jenis kebutuhan manusia yang paling besar. Gunakan tanda panah untuk menghubungkan di sini. Teman-teman, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan sebuah banjir. Banjir adalah kebutuhan yang besar. Yang kedua, perhiasan. Perhiasan adalah kebutuhan tersier. Yang ketiga ada jembatan. Jembatan merupakan kebutuhan kelompok. Yang keempat merupakan sebuah kartu ATM. Kartu tersebut adalah kebutuhan masa mendatang. Yang keempat adalah buku tema. Buku tema tersebut adalah kebutuhan individu. Yang keempat adalah televisi. TV adalah kebutuhan sekunder. Nomor 5 menunjukkan berolahraga. Gambar tersebut menunjukkan kebutuhan jasmani. Yang keenam adalah pakaian. Pakaian adalah kebutuhan primer. Yang keempat adalah beribadah. Beribadah adalah kebutuhan rohani. Sedangkan yang terakhir adalah obat. Obat adalah kebutuhan sekarang. Apakah dari kelompok lain mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya kelompok yang lain?
Kelompok 1 mungkin, kelompok 2 mungkin mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada? Ada yang mau bertanya? Silakan bertanya. Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Silakan mungkin kelompok 3 ada yang mau bertanya? Kelompok 3 ada yang mau tanya? Kelompok 2? Sekali lagi dari teman-teman, apakah dari kelompok 2 atau kelompok 3 mau bertanya? Dipersilahkan. Mungkin ada yang bertanya? Silakan bertanya. Dipersilakan kepada saudara Budi. Apakah hitungan ini berhubungan dengan tubuh kita secara langsung? Silakan jawab. Silakan jawab. Ya, kebutuhan ini juga berlangsung pada kebutuhan sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dari Ibu Guru juga mau memberi pertanyaan? Jika tidak ada lagi dari pertanyaan dari kelompok lain, kami tutup dengan pantun yang dibawakan oleh saudara Lohan. Dipakai makan nasi. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan yang beri kelompok, mungkin kelompok 2 mau presentasi atau kelompok 3, silakan. Iya, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Tetapi sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bernard Serandra. Nama saya Fitalia Rabia yang mulia. Perkenalkan, nama saya Irene Kualita Wema. Perkenalkan, nama saya Evenia Warawari.
Keluarga Pak Samsudin dan kebutuhan manusia. Pak Samsudin adalah seorang pegawai negeri sipil yang tinggal bersama istrinya, Bu Indah, dan dua anak mereka, Ahmad dan Aulia. Setiap bulan Pak Samsudin menerima gaji tetap yang harus dikelola dengan bijak untuk memenuhi berbagai kebutuhan keluarga. Masalah, pada awal bulan Pak Samsudin menyusun anggaran pengeluaran keluarga. Ia harus memutuskan mana saja kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu karena dana yang tersedia terbatas. Berikut daftar kebutuhan keluarga Pak Samsudin. 1. Makanan pokok dan air bersih. 2. Biaya listrik dan internet. 3. Uang sekolah anak. 4. Biaya berobat untuk Aulia yang sedang sakit. 5. Cicilan motor. 6. Liburan keluarga ke pantai. 7. Pakaian seragam sekolah baru untuk Ahmad. 8. Langganan layanan streaming film. 9. Pajak kendaraan. 10. Biaya perawatan taman di dekat rumah. Pertanyaan, kelompokkan kebutuhan di atas berdasarkan jenisnya. 1. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. 2. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. 3. Kebutuhan berdasarkan sifatnya. Jawabannya adalah 1. Kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Primer, makanan pokok dan air bersih, biaya berobat, uang sekolah, dan pakaian seragam sekolah. Sekunder, listrik dan internet, cicilan motor, pajak kendaraan. Tersier, liburan keluarga, langganan streaming, dan perawatan taman. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya. Sekarang makanan, obat, dan sekolah. Masa mendatang, pajak kendaraan, liburan, dan cicilan. 2. Kebutuhan berdasarkan sifat. Jasmani, makanan, obat, dan pakaian. Rohani, liburan, layanan streaming, dan perawatan taman. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Silakan. Silakan tanya. Kelompok 1 mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 3 ada pertanyaan untuk kelompok 2. Ada? Kalau tidak ada, Ibu Guru yang tanya. Oke. Jika kamu adalah Pak Samsudin, kebutuhan mana yang akan kamu prioritaskan dan mengapa? Makanan pokok dan air bersih, biaya berobat untuk Sari yang sakit, uang sekolah anak. Karena makanan pokok dan air bersih adalah kebutuhan utama untuk hidup sehat, menjaga pendidikan anak, dan merawat keluarga yang sedang sakit. Kebutuhan lain bisa ditunda. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 2 dulu. Oke, silakan ke tempat duduk. Oke, kelompok 3 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan materi yang telah dikerjakan atau soal yang dikerjakan. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dalam podcast. Kami akan mempresentasikan hasil dan sebelum itu kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sylvia Aura Bernian. Perkenalkan, nama saya Maria Valentina Tuanuhun. Perkenalkan, nama saya Ferry Natasha Walia. Perkenalkan, nama saya Octavio Rubeno Warwani. Perkenalkan, nama saya Hendrik Surya. Di sini pertanyaannya, bagaimana jenis-jenis kebutuhan seseorang berbeda-beda antara kota dan pedesaan, serta jelaskan dengan alasan sosial, ekonomi, dan budaya. Jawabannya, aspek sosial kota.
Satu, masyarakat kota cenderung memiliki gaya hidup yang lebih tidak sederhana dan sesuai zaman sekarang. Dua, kebutuhan sosial lebih tinggi, misalnya kebutuhan akan komunikasi cepat, smartphone, internet cepat, tempat hiburan dan gaya hidup, nongkrong di kafe, bioskop, dan lain-lain. Tiga, pendidikan dan informasi menjadi kebutuhan penting karena tuntunan sosial untuk selalu mengikuti zaman dan bersaing. Desa. Satu, kehidupan sosial lebih sederhana dan erat dengan komunikasi. Dua, kebutuhan lebih banyak berpusat pada interaksi antar warga dan kegiatan gotong royong. Tiga, teknologi dan informasi sebelum menjadi kebutuhan yang utama bagi sebagian masyarakat desa. Dua, aspek ekonomi. Kota. Satu, pendapatan dan biaya hidup lebih tinggi. Dua, banyak kebutuhan sekunder dan tersier muncul, seperti kendaraan pribadi, layanan streaming, pakaian bermerek, dan asuransi kesehatan. Tiga, kebutuhan dan menggunakan waktu juga besar, sehingga muncul kebutuhan tambahan seperti jasa antara makanan, laundry, dan lainnya. Desa. Satu, pendapatan cenderung lebih rendah dan biaya hidup relatif lebih murah. Dua, kebutuhan lebih fokus pada yang primer, makanan, papan, dan kesehatan. Tiga, banyak hal dipenuhi secara mandiri. Contoh, bertani sendiri untuk makan, tidak bergantung pada listrik atau layanan modern lainnya secara total. Tiga, aspek budaya di kota. Budaya orang di kota bersifat banyak dan siap mementingkan diri sendiri. Dua, kebutuhan orang ingin punya barang mahal terlihat kaya, mobil mewah, HP terbaru, pakaian bermerek lebih tinggi. Tiga, kebutuhan keagamaan bisa saja menurun atau tergantikan oleh kebutuhan hiburan. Desa. Budaya hidup sederhana dan bersama-sama terasa. Dua, kebutuhan akan kegiatan adat dan keagamaan lebih dominan, seperti biaya untuk selamatan atau tradisi panen. Tiga, kebutuhan rohani dan hubungan sosial menjadi prioritas dibandingkan status material. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Oke, silakan. Berdiri sah. Menurut kalian, apakah masyarakat di pedesaan membutuhkan layanan internet secara cepat atau masyarakat kota? Mengapa? Silakan jawab. Jawab saja menurut kalian. Di kota banyak aktivitas yang butuh internet cepat seperti bekerja dari rumah, sekolah online, dan hiburan digital. Di pedesaan banyak orang bekerja di luar ruangan atau usaha yang tidak terlalu bergantung pada internet cepat. Oke. Ibu guru mau bertanya bisa? Bisa. Oke, Ibu guru mau tanya ya. Kalau kalian mau memilih tinggal di desa atau di kota? Saya ingin bisa merasakan keduanya. Tinggal di kota itu enak karena fasilitasnya lengkap, tapi tinggal di desa juga menyenangkan karena alamnya indah dan tidak ramai. Menurut saya, yang penting adalah bersama keluarga dan hidup bahagia dimanapun tempatnya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 dulu. Silakan duduk. Kita kasih semangat untuk semua kelompok dulu ya.
Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, silakan ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD-nya di meja Ibu Guru. Di atas Ibu Guru meja saja. Terima kasih. Kebutuhan manusia itu berbeda-beda ya, tergantung situasi, lingkungan, dan cara hidup. Prioritas kebutuhan harus dilihat dari seberapa penting dan mendesaknya. Setiap orang punya pilihan dan cara hidup yang berbeda-beda, dan semuanya bisa hidup bahagia asalkan tahu cara bersyukur dan berbagi. Apakah ada yang materi yang tadi Ibu Guru terangkan, ada yang mungkin belum mengerti? Sudah. Ya, silakan. Kalau uangnya sedikit, apa yang harus kita lakukan agar kebutuhan penting tetap terpenuhi? Coba ulang pertanyaannya. Kalau uangnya sedikit, apa yang harus kita lakukan agar kebutuhan penting tetap terpenuhi? Oke, Ibu Guru akan menjawab ya. Kalau uangnya sedikit, kita harus memilih dan mengutamakan kebutuhan yang paling penting dulu, seperti makanan, kesehatan, dan pendidikan. Kita juga bisa menghemat pengeluaran, misalnya dengan tidak membeli barang yang tidak perlu, dan menggunakan uang dengan bijak supaya kebutuhan penting dan terpenuhi. Oke, Ibu Guru tadi kalian kan sudah mengerjakan kelompok ya, LKPD kelompok. Ibu Guru akan membagikan LKPD individu. Artinya apa? Kalian kerja secara mandiri. Ingat tulis nama ya. Ada 5 soal pilihan ganda, pilihan PG ya. Ada 5 soal uraian singkat. Ingat tulis nama lengkap. Ingat tulis nama lengkap ya. Ya, Bu. Oke, silakan kerja. Ada esainya berapa soal itu? Silakan dikerjakan. 5 soal esai pilihan ganda dan 5 soal pilihan uraian singkat. Kerja usahakan jangan terburu-buru ya, baca pelan-pelan agar jawabannya tuh benar.
Silakan baca soalnya baik-baik. Usahakan kalian mendapat nilai yang baik. Ya, Bu. Kalau kalian mendapat nilai yang baik, artinya kalian tadi fokus dengan materi yang tadi Ibu Guru sampaikan. Waktu masih berjalan, masih ada waktu, kesempatan mungkin jawabannya itu harus dijawab dengan benar. Usahakan baca soalnya tuh pilihan ganda tuh pilihan yang tepat ya, jawabannya yang tepat. Ya, Bu. Oke. Ya, mantap. Sudah?
Perhatikan soal esainya tuh ya. Bagus, jawabannya bagus-bagus sekali. Yang mana yang belum mengerti? Ini ya. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya, kalian baca saja. Jadi, apa itu kebutuhan? Jelaskan dengan kata-kata sendiri ya. Yang mana yang masih sulit? Coba, ada yang mau tanya? Sudah. Sudah Bu. Sudah mengerti. Koreksi baik-baik supaya nilai kalian itu bagus ya. Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Oke. Semua sudah? Sudah Bu. Silakan kumpul sudah kalau yang sudah. Kan? Belum. Ini belum tulis nama nih, lupa ya tulis nama ya. Tulis nama, lupa tulis nama tuh. Sudah? Oke, Ibu Guru akan membagikan satu kertas ini ya. Kalian tuliskan salah satu hal yang baru yang kalian pahami pada materi hari ini. Ya Bu. Tulis di sini ya, sebentar kumpulkan ke Ibu Guru.
Silakan tulis jawabannya di yang Ibu Guru kasih kertas itu. Silakan tulis yang tadi Ibu Guru bagikan kertas itu. Silakan tulis apa yang kalian dapat pada materi hari ini. Salah satu hal baru yang kalian pahami pada materi hari ini. Usahakan tulis itu, Ibu Guru bisa baca ya. Iya, Bu. Masing-masing jawaban satu saja. Cukup satu saja ya. Iya, Bu. Oke. Oke, silakan kumpul. Mari kumpul Ibu Guru saja. Oke. Ibu Guru ya, jawaban kalian nih berarti kalian sudah paham ya mengenai materi ini. Iya, Bu. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk hidup dengan baik dan nyaman. A. Kebutuhan manusia berbeda-beda tergantung pada situasi, kondisi, lingkungan tempat tinggal, dalam kurungnya kota dan desa, cara hidup dan pekerjaan. Jadi jenis kebutuhan dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Yang pertama kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Yang kedua kebutuhan berdasarkan waktu. Yang pertama kebutuhan sekarang, kebutuhan mendesak, dan kebutuhan masa yang akan datang. Lalu yang ketiga kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Yang keempat, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkannya. Yang pertama itu kebutuhan individu. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Oke. Setiap orang yang bisa hidup bahagia dengan cara yang berbeda-beda. Asalkan tahu cara bersyukur, berbagi, mengatur kebutuhan dengan baik. Anak-anak, terima kasih. Terima kasih sudah belajar dengan semangat hari ini.
Ibu guru juga sangat senang, bangga karena kalian aktif bertanya, menjawab, dan berdiskusi dengan baik. Hari ini kita sudah belajar pengertian kebutuhan dan jenis-jenis kebutuhan. Kebutuhan itu bermacam-macam dan kita harus bisa memilih mana yang penting. Semoga kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar dan jangan takut bertanya kalau belum paham. Ingat, setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi yang lebih baik. Ibu guru juga percaya kalian semua adalah anak-anak yang hebat, yang bisa berpikir, berbijak, dan bertindak baik. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Coba senyum dong. Oh, begitu boleh baru semangat. Materi yang akan Ibu untuk pertemuan yang berikut ya adalah kalian catat ya materi untuk kalau minggu berikut Ibu guru masuk, kalian sudah bisa tahu materi apa, yaitu faktor yang mempengaruhi kebutuhan dan jenis-jenis alat pemuas kebutuhan. Mau ulang? Apa? Oke, sudah ya. Oke, kita akan buat ice breaking ya sebelum kita menutup materi pada hari ini. Ada yang mau pimpin? Saya. Oke, silakan. Mau nulis semua berarti. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di kelas, mari kita buat ice breaking tepuk jempol. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Yes. Satu kali biar semangat lagi sebelum potong pulang. 1, 2, 3. Tepuk jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Yes. Oke, terima kasih Ketua kelas yang telah memimpin ice breaking. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada yang mau pimpin doa? Siapa yang mau pimpin doa penutup? Oke, silakan. Teman-teman, kita bisa dari guru, mari kita bersatu dalam doa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya membawakan doa dalam ajaran agama Katolik. Bagi yang beragama lain boleh menyesuaikan. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih ya Tuhan Yesus atas perlindungan rahmat yang Engkau berikan dari tadi hingga sekarang ini. Sekarang kami anak-anak-Mu sudah selesai beraktivitas dan saat ini kami ingin berpisah bersama ibu guru kami. Kami, Tuhan Yesus, kami mohon perlindungan-Mu atas aktivitas kami pada hari ini. Inilah doa singkat yang kami panjatkan kepada-Mu ya Bapa dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak ya. Ya, Selesai. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Ibu Guru. Ibu Guru saya bisa ucap dengan kata-kata lah. Terima kasih ya sudah bantu Ibu Guru hari ini melaksanakan ujian PPY. Ya, Bu. Tidak tahu Ibu Guru tidak bisa